Al-Quran halaman 17, poin pentingnya adalah sindiran Allah kepada umat Nabi Muhammad supaya tidak banyak meminta yang lain yang aneh-aneh kepada nabinya seperti Bani Israel meminta kepada Nabi Musa. Kedua, informasi bahwa banyak ahli kitab yang menginginkan orang mukmin pada waktu itu di Madinah kembali menjadi orang kafir, dan mungkin itu sampai saat ini kita dan semua. Namun mari kita lanjutkan pembahasan Harut Marut. Jika kemarin Yana katakan kisah Harut Marut itu malaikat yang menjelma jadi manusia dan dikutuk oleh Allah itu adalah salah, itu adalah bohong dan dusta, lantas yang benar bagaimana? Untuk menemukan istinbat atau kesimpulannya, paling tidak kita harus menjawab 6 pertanyaan yang Anda tulis tadi. Pertama, asbabun nuzulnya apa? Harut Marut itu siapa? Apakah Nabi Sulaiman dan Harut Marut itu satu zaman? Apa yang diajarkan oleh Harut Marut? Tujuan pengajarannya itu apa? Dan hikmah bagi kita apa? Itu ya. Yang pertama, asbabun nuzulnya ada beberapa riwayat ya. Salah satunya bahwa Nabi Muhammad itu diperolok-olok oleh Bani Yahudi di Madinah. Ungzuru, kalau di sini ungzuru ila Muhammad yazkuru Sulaiman fil anbiya. Lihat tuh Muhammad bin Abdullah mencampur adukan hak dan batil. Maksudnya apa? Mengatakan bahwa Nabi Sulaiman adalah nabi. Wa makana illa sahiron, bahwa Nabi Sulaiman bukanlah nabi melainkan ahli sihir. Nah, turunlah ayat ini untuk membantah. Bantahannya apa? Jelas langsung. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Yang kafir itu adalah syaitan. Syaitan itu memang punya kemampuan yang manusia tidak bisa. Bisa merasuki manusia, menyakiti dari dalam dan sebagainya, sehingga ketika manusia bermusyarakah kolaboratif dengan jin itu bisa tadi kayak santet, kayak apa begitu ya. Nah, orang Yahudi mengira itu ajaran Nabi Sulaiman. Padahal dalam satu riwayat ketika ditundukkan oleh Nabi Sulaiman, jin tidak boleh praktik sihir. Jadi gulungan ilmu pengetahuan jin itu oleh Nabi Sulaiman dirampas, kemudian disembunyikan di sebuah tempat, disegel itu, di gulungannya disegel kayak Naruto begitu ya. Nah, setelah Nabi Sulaiman wafat, maka mereka kembali menjadi kafir, menjadi bebas dan mencuri kembali gulungan-gulungan tadi dan diajarkan kepada manusia. Nah, banyak manusia yang mengira gulungan setan tadi itu adalah dari Nabi Sulaiman, sehingga mengira Nabi Sulaiman adalah kafir, begitu kata Ibnu Katsir. Pertanyaan kedua, Harut Marut itu siapa? Ini yang ada 2 pendapat ya. Pertama yang mengatakan Harut Marut itu adalah warga Babilonia. Bahkan kalau Imam Qurtubi analisisnya, Harut Marut itu setan tadi. Maksudnya gimana? Jadi lihat di sini, yu'allimunan nasa sihra. Setan itu mengajari manusia sihir. Wa ma unzila alal malakaini. Biasa di sini wama-nya waw atop, ma-nya itu mausul itu ya bagian dari konjungsi kalau bahasa Indonesia. Tapi menurut Imam Qurtubi ini bukan isi mausul tapi ma nafi yang meniadakan. Jadi artinya tapi setanlah yang kafir yang mengajari manusia sihir, bukan yang diturunkan kepada Jibril Mikail. Begitu, itu terjemahannya. Nah, tapi kita ikutin jumhur ulama yang mengatakan bahwa Harut Marut itu adalah memang malaikat. Berarti sihir yang ada di dunia ini berawal dari Harut Marut ya. Nah, anda semua untuk menjawab itu kita lihat ya sejarahnya. Harut Marut itu pada zaman siapa? Harut Marut itu di Babilonia pada zaman Bukhtansor. Bahasa Arabnya Bukhtansor, Latin biasa disebut dengan apa ya, Nebukadnezar atau apa begitu ya. Kapan itu? Itu sekitar 500 sampai 600 sebelum Masehi. Apakah itu satu zaman dengan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu sekitar 900 Masehi diperkirakan. Jadi jaraknya jauh tuh. Artinya apa? Jauh sebelum Harut Marut, pada zaman Nabi Sulaiman pun
jin sudah mengajarkan sihir. Oh, berarti mulainya pada zaman Nabi Sulaiman ya? Tidak, kita tahu dalam sejarah pada zaman Nabi Musa pun itu sudah ada sihir. Bahkan pada zaman Nabi Syuaib sudah ada kata-kata sihir. Innama anta minal musahharin. Kaum Syuaib mengatakan bahwa Nabi Syuaib itu orang yang terkena sihir. Bahkan jauh sebelum itu, prasejarah sebelum Nabi Ibrahim, tepatnya zaman Nabi Soleh, ketika berdialog dengan kaumnya menuduh apa? Innama anta minal musahharin. Wahai Soleh, sepertinya kamu itu orang yang were, seperti kena sihir begitu. Jadi kalau lihat dari sana, sihir itu jauh sebelumnya sudah ada begitu. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah apa yang diajarkan oleh Harut Marut? Ada yang berpendapat bahwa Harut Marut itu tidak mengajarkan sihir. Lantas apa yang diajarkan adalah hakikat sihir sehingga cara menangkal sihir begitu. Pendapat yang lain seperti dalam tafsir Jalalain dan di Fathul Bari kalau nggak salah, memang mengajarkan sihir. Oh, begitukah? Masa malaikat mengajarkan sihir? Maksud kondisinya begini. Pada zaman Bukhtansor ini di Babil terjadi teror sihir yang mencekam. Siapa pelakunya? Yahudi. Loh, kok Yahudi ya ndak? Jadi Bukhtansor itu menjajah kerajaan peninggalan Nabi Sulaiman. Jadi setelah Nabi Sulaiman tiada, dilanjutkan oleh anaknya, oleh cucunya, kemudian terjadi konflik internal sehingga pecah menjadi kerajaan Yehuda dan Israel. Nah, pada zaman Bukhtansor ini kerajaan yang lemah tadi diserang, dikuasain, dijajah, dan banyak warga Yahudi atau Bani Israel diambil ke Babil, ke Irak, ditawan oleh Bukhtansor. Ini sejarah penting dalam Alkitab ya, dicatat sebagai peristiwa pengusiran atau pembuangan itu. Nabi Daniel pun salah satu yang ikut ditawan begitu. Nah, pada saat itu para tawanan dari Yahudi memainkan sihirnya sehingga Babil mencekam. Tiba-tiba datang Harut Marut utusan Allah. Kata Harut Marut, aku akan ajarkan hakikat sihir yang bisa menyangkal sihir. Efeknya seperti sihir. Apa? Yufarrikuna, bisa menghancurkan rumah tangga orang begitu. Nah, kira-kira pada mau nggak? Kalau kita ada di sana, kira-kira mau nggak? Mau dong. Ibarat gini, zaman sekarang misalnya di negara Cimareme Raya ini sedang musim paceklik, susah mencari uang. Pada saat yang sama membutuhkan kuota yang sangat banyak. Tiba-tiba gejlik datang Harut Marut, wahai warga Cimareme, aku akan ngasih mantra. Dengan mantra ini kamu bisa mengisi kuota banyak gratis. Yang benar. Mau nggak? Siapa yang nggak mau? Janganan ketika musim paceklik, ketika ada uang saja dikasih yang gratis banyak, pasti mau, betul nggak? Gitu. Tapi di ujungnya kata malaikat, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula, mereka berkata, saya akan kasih mantra tadi, bahasanya mantra supaya cepat dipahami ya. Tapi ini ujian bagi kalian. Ujian gimana? Kalau kamu mempelajarinya, fil akhirati min khalaq, di akhirat bakal merugi. Artinya apa? Di akhirat neraka. Hah? Ngapain atuh? Mau ngajarin kalau ujungnya kami untuk neraka? Kan udah dibilang tujuannya apa? Fitnah. Tujuannya adalah ujian, untuk menguji warga Babilonia. Jadi Harut Marut itu bukan untuk menolong warga Babil, bukan untuk menolong Yahudi yang dipenjara, tapi memang untuk menguji warga Babilonia. Kalau bahasa Imam Asyuyuti di sini, faman ta'allamahu kafaro, orang yang mempelajari ilmu dari Harut Marut tadi, kafaro, jadi kafir. Waman tarokahu, barang siapa yang meninggalkannya, artinya tetap dalam ketakutan sihir, kekacaubalauan. Kalau dalam konteks kita tetap bertahan dalam kondisi paceklik dan butuh kuota banyak, fahuwa mukmin, itulah orang yang beriman. Kira-kira kita mau pilih yang mana kalau ada kondisi seperti itu gitu ya. Anda semua, ternyata banyak warga Babil yang menggadaikan akhiratnya untuk hal tadi, tetap mempelajarinya. Nah, kemudian dari manusia tadi turun-temurun dan diajarkan pula oleh setan, jin, terus dari generasi ke generasi. Itu intinya, dan ditegaskan di sini oleh Allah, sihir itu tidak bisa memberikan
madarat, mafsadat kepada kita kecuali izin Allah. Jadi kalau ada yang kena sihir atau apa, itu memang Allah yang mengizinkan, bukan kesaktian setannya. Nah, semua yang terpenting bagi kita adalah hikmahnya. Hikmahnya apa bagi kita? Jelas, supaya kita menjauhi praktik-praktik sihir. Pendek kata, kalau zaman sekarang entah itu santetnya, pesugihannya, penglarisnya, peletnya, hindari itu. Yana pernah nih ngobrol dengan ustadz pengusaha ban di dibacanya Viaduk ya, Bandung itu. Dia maju sekali, agnia ya, kaya, mobilnya juga Alfa dan yang lain. Di kemudian hari bertemu lagi, kondisi yang berbeda, tidak sekaya dulu dan sakit-sakitan. Begitu ketika ngobrol, dia itu ngalamin hal yang aneh. Tiba-tiba tokonya tidak laku, tidak ada pengunjung, bisnis yang lain juga merugi, begitu. Sampai suatu ketika di sebuah tempat bertemu dengan pelanggan yang sudah kenal, tiba-tiba bertanya, "Pak Haji, kenapa tutup terus toko teh?" "Hah? Tutup?" "Enggak, aku setiap mau ke sana tutup terus Pak Haji mah." "Enggak," katanya begitu. Nah, dari sana menemukan fakta bahwa pelanggan itu sering melihat tokonya tutup, padahal Pak Hajinya tidak tutup. Wallahu alam, apakah Pak Haji bercerita kepada kami salah satunya ya Anda itu benar atau salah, dan jika benar seperti itu mungkin ulah jin. Bagaimana membiaskan pandangan manusia supaya apa? Nah, ternyata ada toko sebelahnya yang jadi ramai begitu. Yang ini bangkrut, ini ramai pelanggannya karena ini tutup, pindah ke sini. Wallahu alam. Jangan suuzon pula, tapi terkait konteks sihir tadi, jika ada yang demikian, itulah kelakuan jin kafir begitu. Kita harus menjauhi itu, karena dalam Islam tidak boleh praktik sihir. Banyak sekali hadisnya yang Yana ingat saja. Inna ruko wa tamaim watiwal syirkun, bahwasannya jampi-jampi, beda ya jampi dengan doa, kemudian jimat-jimat begitu. Watiwal, nah ini pelet menjadikan orang sihir supaya orang jatuh cinta. Syirkun itu perbuatan syirik. Mari kita jauhi hal-hal tersebut. Jika ingin kebaikan, maka caranya sudah Allah syariatkan, sudah Rasul contohkan kepada kita.